Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah mazahib. Materi kita pada kesempatan ini terkait tentang membasuh dua tangan dan dua hasta, bahagian dari fardu wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisatu minat tahdidi. Masalah yang kelima adalah bahagian dari batasan. Artinya, pada kesempatan ini kita masuk kepada masalah yang kelima dari dua masalah yang telah kita sebutkan di awal dahulu terkait tentang mengenal perbuatan-perbuatan wudu. Dalam mengenal perbuatan-perbuatan wudu, di sana dibahas 12 masalah. Pada saat sekarang kita masuki masalah yang kelima, yaitu tentang batasan membasuh dua tangan. Ittafaqal ulama'u ala anna ghaslal yadaini wa dhira'aini min furudil wudu'i liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi. Telah sepakat ulama fikih atas bahwasanya membasuh dua tangan dan dua hasta bahagian dari fardu wudu. Karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala akan faqsilu aydiyakum ilal marafiqi, maka basuhlah oleh kamu akan dua tangan kamu, akan tangan kamu sampai siku. Jadi ahli fikih telah sepakat bahwasanya membasuh dua tangan dan dua hasta sampai dua hasta bahagian dari fardu wudu berdasarkan firman Allah Ta'ala ini. Wakhtalafu fi idkhalil marafiqi fiha. Dan telah berbeda pendapat mereka ahli fikih tentang memasukkan siku padanya dua tangan. Jadi ulama fikih berbeda pendapat tentang memasukkan siku ketika membasuh dua tangan. Apakah sampai ke siku membasuh dua tangan ini atau bagaimana? Padahal ahli fikih tadi telah sepakat membasuh dua tangan dan membasuh dua hasta bahagian dari fardu wudu. Mereka berbeda pendapat tentang ketika membasuh dua tangan itu apakah masuk siku atau tidak. Fadhahabal jumhuru wa malikun wa syafi'iyyu wa abu hanifata ila wujubi idkhaliha. Maka telah berfatwa mayoritas ulama fikih dan Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kepada wajib memasukkannya siku. Menurut pendapat mayoritas ahli fikih yang di dalamnya juga terdapat pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, tiga mazhab besar, ketika membasuh tangan itu masuk atau sampai kepada siku. Jadi siku wajib kena air di saat kita membasuh tangan ketika wudu. Wa dhahaba ba'du ahli zahiri wa ba'du mutaakhiri ashabi malikin wa tabariyu ila annahu la yajibu idkhaluha fil ghasli. Dan telah berfatwa sebahagian ahli zahir dan sebahagian ulama-ulama mu'ataakhirin, teman-teman daripada Imam Malik dan Imam Tabari, kepada bahwasanya pekerjaan tidak wajib memasukkannya siku pada membasuh tangan.
Ada pendapat lain, iaitu pendapat sebahagian ahli zahir, sebahagian ulama yang bermazhabkan ahlu zahir, dan sebahagian ulama mutaakhirin, teman-teman daripada Imam Malik dan juga Imam Tabari, bahwasanya ketika membasuh tangan dalam wuduk tidak wajib sampai kepada siku. Berarti jelas di sini berbedanya pendapat mayoritas ahli fikih dengan yang lain perihal memasukkan siku ketika membasuh dua tangan di saat wuduk. Kita lihat apa sebab perbedaan mereka. Wasababu fi ikhtilafihim fi dhalika al-ishtirakul ladhi fi harfi ilah wa fismil yadi fi kalamil arabi. Dan sebab pada berbeza pendapat mereka ahli fikih tentang demikian, memasukkan siku pada membasuh tangan di saat wuduk adalah perserikatan yang pada huruf ilah dan pada nama tangan dalam kalam orang-orang Arab. Artinya, penyebab ahli fikih ini berbeza pendapat tentang memasukkan siku di saat membasuh tangan ketika wuduk, sebabnya adalah memahami makna huruf ilah atau faedah huruf ilah di firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiqi. Apa makna huruf ilah di sini? Apa faedah huruf ilah di sini? Dan juga penyebabnya tentang pemahaman tangan. Wa aidia. Tangan di sini artinya. Tangan ini dalam bahasa Arab itu memiliki makna-makna juga. Berbeza-beza maknanya. Berbeza-beza makna tangan dalam bahasa Arab, berbeza-beza pula ulama fikih memahaminya. Dan juga berbeza pula makna huruf ilah di sini. Dengan berbedanya makna huruf ilah di sini, berbeza pula pendapat ulama. Wa dzalika anna harfa ilah marratan yadullu fi kalamil arabi 'alal ghayati. Dan demikian perserikatan pada huruf ilah, bahwasanya huruf ilah dalam ayat atau secara umum pada suatu kali menunjukkan dia huruf ilah pada kalam orang Arab atas gayah. Jadi huruf ilah secara umum lah ya, dalam bahasa Arab itu ada faedahnya atau ada maknanya ghayah. Ghayah itu adalah berkesudahan. Berkesudahan. Atau sampai. Ya kan? Wa marratan yakunu bimakna ma'a. Dan pada kali yang lain ada dia huruf ilah itu dengan makna ma'a. Ada juga maknanya dengan makna ma'a beserta. Kalau beserta apa maksudnya? Diikutkan, wajib diikutkan siku di sana. Jadi kalau makna ghayah, tidak wajib sampai ke siku. Boleh sampai siku, tapi tidak wajib. Tapi kalau makna ma'a, itu wajib sampai ke siku. Itu makna daripada huruf ilah. Wal yadu aidan fi kalamil arabi tutlaqu ala thalathati ma'anin. Dan tangan akan sempurna juga dalam kalam orang-orang Arab, digunakan dia tangan atas 3 makna. Tangan dalam bahasa Arab pengertiannya ada 3. Alal kaffi faqat. Yang pertama atas telapak tangan saja. Ini pengertian tangan yang pertama. Yang dimaksudkan di sana adalah telapak tangan saja. Wa alal kaffi wa dhira'i. Dan yang kedua atas telapak tangan dan hesta.
Telapak tangan dan hesta. Telapak tangan sampai hesta. Kemudian wa alal kaffi wa dhira'i wal adadi. Dan yang ketiga, atas telapak tangan dan hesta dan lengan. Jadi pengertian yang ketiga dari tangan dalam bahasa Arab iaitu telapak tangan, hesta dan lengan. Ini lebih luas pengertiannya. Itu ya. Jadi ada 3 makna tangan dalam bahasa Arab. Faman ja'ala ila bimakna ma'ah au fahima minal yadi majmu'at thalathati al-a'dha'i aujaba dukhulaha fil ghasli. Kita lanjutkan. Maka ulama fikih yang telah menjadikan dia ulama fikih akan ila dengan makna ma'a atau telah memahami ulama fikih dari kata tangan itu akan sekumpulan 3 anggota, mewajibkanlah dia ulama fikih akan memasukkannya siku dalam basuhan. Artinya apa? Ketika ma'a ila tadi maknanya ada yang ma'a dan ada yang ghayah. Dan ketika makna tangan tadi ada yang telapak tangan, ada yang hesta dan ada yang lengan. Bagi ulama fikih yang memahami seperti ini, maka mereka mewajibkan memasukkan siku di saat membasuh tangan ketika wuduk. Ya, sekali lagi, ulama tadi dijelaskan ada makna ila itu dalam bahasa Arab bermakna ma'a. Ada dalam bahasa Arab pengertian tangan itu telapak tangan, hesta dan lengan. Bagi ulama fikih yang memahami seperti ini, yang mengambil pendapat seperti ini, berarti mereka mewajibkan membasuh siku atau wajib sampai ke siku membasuh tangan ketika wuduk. Wa man fahima min ila al-ghayata wa minal yadi ma dunal mirfaqi wa lam yakunil haddu indahu dakhilan fil mahdudi lam yudkhil huma fil ghasli. Dan ahli fikih yang telah memahami, dia ahli fikih dari kata ilah akan ghayah dan dari kata tangan akan sesuatu yang bukanlah siku, dan tidak adalah batasan di sisinya. Ahli fikih ini masuk pada batasan membasuh tangan ketika wuduk, tidak memasukkan dia ahli fikih akan keduanya, 2 siku itu pada basuhan. Artinya apa? Ketika ila itu dalam bahasa Arab ada maknanya ghayah, dan ketika makna tangan dalam bahasa Arab itu bukan telapak tangan dan bukan hesta dan bukan pula lengan, tapi mungkin makna tangan di sini adalah telapak tangan saja atau telapak tangan dan hesta. Bagaimana? Mereka tidak mewajibkan untuk membasuh siku ketika membasuh tangan di saat wuduk. Jadi, ketika ahli fikih memahami makna ila itu ghayah, dan mereka memahami makna tangan di sini
tidak termasuk lengan, tetapi telapak tangan saja dan hesta saja, berarti mereka tidak mewajibkan untuk membasuh siku di saat membasuh tangan ketika wudu. Wa kharraja Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah annahu ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adbi thumma al-yusra kadzalika. Dan telah mengeluarkan Imam Muslim dalam kitab hadis sahihnya Imam Muslim yang berasal dari Abi Hurairah bahwasanya pekerjaan telah membasuh dia Nabi SAW akan tangannya Nabi SAW yang kanan hingga memasukkan dia Nabi SAW ketika membasuh tangan itu pada lengan. Jadi Nabi ketika membasuh tangan kanannya ketika wudu, dalam hadis ini dimasukkannya lengannya. Masuk lengan. Kalau masuk lengan bagaimana? Berarti Nabi mewajibkan membasuh tangan itu sampai siku. Sebagaimana pendapat mayoritas ahli fikih tadi. Tsummal yusra kadzalika, kemudian yang kiri seperti itu. Artinya apa? Ketika Nabi SAW membasuh tangan kirinya juga sampai ke lengannya. Berarti wajib menyampaikan membasuh tangan itu sampai ke siku. Thumma ghasala rijlihi al-yumna hatta ashra'a fi saqi. Kemudian telah membasuh dia Nabi SAW akan kakinya Nabi SAW yang kanan hingga memasukkan dia Nabi SAW ketika membasuh kaki yang tangan itu pada betis. Jadi ketika Nabi SAW membasuh kakinya yang kanan sampai basuhan itu ke betis. Jadi tinggi sekali ya. Sampai ke betis. Thumma ghasala al-yusra kadzalika. Kemudian telah membasuh dia Nabi SAW akan yang kiri seperti demikian. Ketika Nabi membasuh kakinya yang kiri juga sampai ke betis. Ketika membasuh tangan sampai ke lengan, berarti wajib sampai siku. Ketika membasuh kaki sampai ke betis. Itu yang diperbuat oleh Nabi SAW berdasarkan riwayat hadis ini. Summa qala. Kemudian telah berkata dia Abi Hurairah, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Seperti ini telah melihat aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruduk dia Rasul. Imam Abi Hurairah mengatakan, seperti ini aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu. Berdasarkan hadis ini, wa huwa hujjatun liqauli man aujaba idkhalaha fil ghasli. Dan dianya hadis Abi Hurairah ini adalah argumentasi bagi pendapat orang yang ahli fikih yang telah mewajibkan dia ahli fikih akan memasukkannya siku pada masuhan. Jadi pendapat mayoritas ahli fikih tadi yang di dalam juga ada pendapat 3 mazhab besar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, yang mewajibkan ketika membasuh tangan itu sampai ke siku. Hadis inilah yang menjadi argumentasi mereka. Di mana Nabi SAW ketika membasuh tangan itu sampai ke lengan. Sampai ke lengan. Yang kebetulan makna tangan itu juga ada di dalamnya sampai ke lengan. Dikuatkan oleh hadis ini. Ya kan? Li'annahu idza taraddadal lafzu bainal ma'nayaini ala sawa'i wajaba
alla yusara ila ahadil ma'nayaini illa bidalilin. Karena bahwasanya pekerjaan apabila dikeragui lafaz antara dua makna atas sama, wajib bahwa tidak dijadikan kepada salah satu dari dua makna itu kecuali dengan dalil. Artinya apa? Tadi dijelaskan kepada kita bahwasanya pengertian tangan dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada telapak tangan saja, ada telapak tangan dan hesta saja, dan ada telapak tangan, hesta dan lengan. Jadi dari 3 makna atau pengertian dari tangan ini, yang sesuai dengan isi hadis yang kita sampaikan itu adalah pengertian tangan yang ketiga, yaitu di dalamnya terdapat lengan. Nabi dalam membasuh tangannya sampai ke lengan. Kalau sampai ke lengan, terkena siku. Jadi wajib sampai ke siku. Ini pendapat mayoritas ahli fikih tadi. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Imam Abi Hurairah tadi. Itu dia. Sementara pendapat yang lain, ahli fikih yang lain tidak seperti itu. Berarti berlawanan dengan hadis. Ya kan? Wa in kanas ila fi kalamil arabi azhara fi maknal ghayati minha fi makna ma'a. Sekalipun telah ada ila dalam kalam orang Arab itu lebih jelas maknanya daripada makna ghayah pada makna ma'a. Jadi kalau kita tinjau lagi makna daripada makna ila, kan tadi ada ghayah makna ila, ada ma'ah makna ila kan. Yang lebih populer, yang lebih jelas dalam kalam orang Arab itu dari 2 makna ini, makna ila itu adalah bermakna ghayah. Yang lebih tepatnya bermakna ghayah, yang lebih jelasnya bermakna ghayah, bukan bermakna ma'ah. Jikalau bermakna ghayah bagaimana? Tak wajib siku. Tak wajib siku ya. Dalam kalam orang Arab ya, tidak wajib siku, tidak wajib membasuh siku. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi memasukkan lengannya, berarti wajib sampai ke siku. Seperti itu. Wa kadzalikas mulyadi azharu fi ma dunal adadi minhu fi ma fawqal adadi. Dan seperti demikian nama tangan lebih jelas atau lebih populer pada sesuatu yang bukan lengan darinya tangan pada sesuatu di atas lengan. Begitu juga tentang pengertian tangan tadi. Pengertian tangan tadi kan ada 3 makna. Yang lebih jelas makna tangan itu bukanlah yang maksud tangan itu lengan. Jadi lengan tak masuk tangan. Itu pendapat yang lebih menonjol dari 3 makna tangan tadi. Padahal dalam hadis, Nabi tetap membasuh tangan lengannya ketika wudhu. Dalam arti kata, wajib membasuh siku ketika wudhu. Faqaulu man lam yudkhilha min jihatid dalalatil lafziyati arjahu. Maka pendapat ahli fikih yang tidak memasukkan akannya siku dari segi tunjukkan lafaz lebih kuat. Wa qawlu man adkhalaha min jihati hadzal athari abyanu. Dan pendapat ahli fikih yang telah memasukkan akannya siku dari segi ini hadis lebih jelas. Illa
ayyuhmala hadzal atharu ala nadbi. Ya. Dan pendapat ahli fikih yang telah memasukkan akannya siku dari ini lafaz, dari ini hadis adalah lebih jelas. Kecuali bahawa ditanggungkan ini hadis atas sunat. Artinya, kita pahami di sini, kalau ditinjau dari segi lafaz, baik memandang kepada makna lafaz ila dan memandang kepada makna lafaz tangan, jelas makna tangan itu maknanya yang kuat adalah bermakna ila. Makna tangan itu jelas tidak masuk lengan. Sebagaimana yang diambil pendapat ini oleh orang yang tidak mewajibkan membasuh siku ketika membasuh tangan di saat wudu. Tapi kalau memandang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, jelas makna ila itu ma'a, pengertian tangan itu masuk di dalamnya lengan. Jadi dari segi lafaz, kuat pendapat orang yang tidak memasukkan siku ketika membasuh tangan. Dari segi hadis tadi, jelas, lebih jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan lengan ketika membasuh tangan dalam wudu, sehingga ahli fikih, mayoritas ahli fikih mewajibkan membasuh siku di saat membasuh tangan ketika wudu. Bisa saja tidak wajib membasuh siku di saat membasuh tangan ketika wudu jika dipalingkan ini kepada yang sunat. Tapi tidak ada karenah, tidak ada indikasi yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membasuh lengan ketika wudu tadi yang wajib sampai kepada siku memfaedahkan sunat, tidak ada di sana. Wal mas'alatu muhtamalun kama tara. Dan masalah ini boleh jadi ada ditanggungkan sebagaimana yang telah engkau lihat. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.